Nyamar jadi cewek, nikah, ketahuan usai 2 minggu berumah tangga. Itu dilakukan sama Adinda kan Zah, yang akhirnya ketahuan punya nama asli Erik. Saya menelusuri keluarganya karena gak mungkin orang sudah gak punya ibu Rama, gak mungkin gak punya sanak famili. Ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban, karena sudah dinyatakan bahwa dia adalah laki-laki. Yo, Senting People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Belang dan juga Abu tidur, Bolu tidur, dan Pakun ngedeprok. Dua topi Bangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Joh, yes. Hari ini wadidaw sekali nih. Apa tuh? Ada pria bernasib apes dari Cianjur ya. Pria Cianjur ini baru sadar istrinya lelaki usai 12 hari menikah. Jadi setelah 12 hari menikah, mungkin dia kan menggadang-gadang akan membelah duren ya di malam pertama gitu ya. Tapi yang didapat hanya ulet nangka gitu kan, sayang sekali gitu kan. Dan akhirnya melaporkan ke polisi karena merasa ditipu. Ini kronologi detailnya seperti apa sih, kita kupas satu per dua nih. Satu persatu dong. Oke, meluncur dulu. Cus. Ini ya, yang wadidawnya ini sampai masuk berita nasional ya di beberapa akun berita nasional itu udah masuk. Baru banget. Hari ini press from di open. Ini dari official iNews dulu kita buka ya. Viral di media sosial, seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat tertipu setelah menikahi wanita pujaan hatinya yang ternyata sama-sama pria tulen. Tolonglah ya. Terbongkar kejadian tersebut setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang pelaku atau si mempelai wanita ini ya, lantaran merasa curiga dengan gelagatnya. Ceki-ceki. Boleh. Viral, seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat tertipu setelah menikahi wanita pujaan hatinya yang ternyata sama-sama pria tulen. Terbongkarnya kejadian tersebut setelah pihak keluarga menelusuri latar belakangnya lantaran merasa curiga dengan gelagatnya. Inilah foto saat AK, pria 26 tahun, saat menjalani pernikahan dengan ESH alias Adinda Kenza, 26 tahun, di Desa Wangunjaya, Cianjur Selatan, Jawa Barat, yang viral di media sosial. AK yang berharap mendapat kebahagiaan setelah menikah, tiba-tiba berubah menjadi penyesalan lantaran wanita yang dinikahinya merupakan sama-sama seorang pria tulen. Terbongkarnya kejadian tersebut setelah ada kerabat keluarga AK yang mengenal ESH merupakan seorang pria tulen. Hingga akhirnya pihak keluarga menelusuri latar belakang ESH dan terbukti kebenarannya. AK diketahui mengenal ESH melalui media sosial dengan nama samaran Adinda Kenza selama 1 tahun lebih. Selama perkenalan tersebut, ESH selalu memakai pakaian syar'i serta menggunakan cadar. Setelah menjalani hubungan beberapa bulan, AK dan ESH akhirnya memutuskan menikah pada tanggal 12 April 2024 lalu. Sementara pihak pemerintah desa menyayangkan kejadian tersebut lantaran kurang telitinya pihak keluarga AK saat akan menikahkan anaknya. Saya menelusuri keluarganya karena gak mungkin orang sudah gak punya ibu Rama, gak mungkin gak punya sanak famili. Akhirnya ada yang mengatakan, oh itu mah dia laki-laki. Ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban, karena sudah dinyatakan bahwa dia adalah laki-laki. Setelah sempat dilaporkan ke polisi, pihak keluarga AK akhirnya tidak melanjutkan perkara tersebut ke ranah hukum. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan melaporkan. Nah ini yang jadi pertanyaan juga ya.
kenapa tidak dilanjutkan gitu proses hukumnya gitu. Iya. Terus ada juga beberapa pertanyaan netizen gitu, kayak apakah selama 12 hari ini lu tidak ngecek gitu kan? Contohnya satu, terus kok bisa lolos sampai ke proses pernikahan gitu. Nanti kita bedah satu persatu ya. Iya. Tapi pertama tadi modusnya katanya kan dia pakai baju syar'i gitu kan, dan bisa dilihat barang buktinya juga seonggok kaos gitu dengan busa-busahan yang mungkin diambil dari bra gitu untuk mengkamuflase payudaranya gitu kan. Masalahnya niat banget gitu Nyo. Setelah setahun kan otomatis dia harus chattingan, ya enggak? Iya. Jadi gini, point of view aku gak ngebayangin dia lelaki ngeladenin chattingan lelaki juga gitu. Selama setahun penuh tuh kan, kurang lebih chattingan, telepon, ketemu gitu. Dan lebih gilanya lagi yang menurutku, mau diajak nikah gitu. Ya walaupun katanya selama chattingan itu kan terlihat bahwa royal tuh kan, katanya tuh kan suka memberi uang, makanya masuknya ke modus penipuan gitu. Cuman mau diajak nikahnya ini yang menurutku apa nih, apakah dia terjebak anjing udah kadung nyaman kita tuh kayak gimana gitu kan. Iya, terus kayak lucu aja ya, tapi aku nggak tahu ya, kayak masa iya anggaplah setahun gitu pacaran gak pernah lihat KTP-nya sama sekali gitu. Nah itu kemungkinan dia memalsukan dokumen. Kemungkinan ya. Coba kita cek video berikutnya. Just. Nah ini dari Kumparan, mantap nih, tidak disensor biar ketahuan. Captionnya nyamar jadi cewek, nikah ketahuan usai 2 minggu berumah tangga. Itu dilakukan sama Adinda Kenza yang akhirnya ketahuan punya nama asli Erik. Erik, mereka meresahkan Erik ya. Tahun 2023 dia kenalan sama Aka, pria asal Cianjur, di medsos. Hubungannya makin dekat dan akhirnya menikah pada 12 Astaga, baru kemarin ini. 12 April 2024. Tapi keluarga Aka curiga karena Adinda terlalu pendiam, tertutup. Usai ditelusuri, Aka pun akhirnya menemukan identitas asli Adinda, yaitu Erik ya. Merasa malu dirugikan, oke lapor polisi. Kata polisi sih ada dugaan Aka itu dimanfaatkan secara ekonomi. Jadi ke keluarga tuh si Erik alias Adinda ini mengaku sebatang kara yang bener-bener kara, batang kara gitu. Jadi udah nggak punya orang tua, sanak saudara segala macam. Jadi bener-bener the one and only. Kita lihat kalau Kumparan ngulasnya kayak gimana. Jeki wow. Play. Nyamar jadi cewek, nikah, ketahuan usai 2 minggu berumah tangga. Itu dilakukan sama Adinda Kanza yang akhirnya ketahuan punya nama asli Erik. Tahun 2023 dia kenalan sama Aka, pria asal Cianjur, di medsos. Erik. Hubungannya makin dekat dan akhirnya menikah pada 12 April 2024. Tapi keluarga Aka curiga karena Adinda terlalu pendiam dan tertutup. Usai ditelusuri, keluarga Aka pun akhirnya menemukan identitas asli Adinda alias Erik itu. Merasa malu dan dirugikan, keluarga Aka lapor polisi. Kata polisi sih ada dugaan Aka itu dimanfaatin secara ekonomi. Benar nggak ya? Apa sebenarnya motif Erik nipu Aka dan keluarganya? Selengkapnya di Fokus Kumparan. Kalau dari aku nggak cuma sekedar dugaan motif ekonomi, karena kalau mau ke arah situ bisa aja si Erik ini menghilang ketika diajak nikah. Iya, gitu. benar. Kan gini, ngebayangin nih. Lu ngebohong gitu kan, ya gak? Terus nikah, ya otomatis akan melakukan hohohihe gitu kan setelah sah gitu. Iya. Ya, lu expect apa Erik gitu? Expect, Mas, selama ini aku ternyata laki-laki gitu. Terus lu udah nge-expect, oh aku udah terlanjur sayang gitu. Ya udah ayo aja. Nge-expect apa Erik? Ini si Eriknya emang agak-agak kuring kayaknya. Iya kan, kalau buat sekedar nipu harusnya dia udah bisa lari atau cabut gitu, atau menghilang setelah diajak nikah gitu kan. Iya. Ini mau lagi. Iya, bisa aja kayak misalnya nih mau nikah gitu kan, pasti kan ngumpulin duit dulu gitu kan. Ya udah duitnya pinjem dulu atau gimana terus kabur, itu buat nipu misalnya kayak gitu kan. Iya kan, dengan dia menikah tuh potensi ketahuannya jadi lebih gede gitu kan. Nggak, ini aku yakin si Eriknya udah kadung nyaman mungkin atau kayak gimana. Ya akan jadi tinggal serumah, akan jadi bebas untuk buka-bukaan ibaratnya kan. Yang aku bilang tadi kan, ya mungkin dari pihak suami ngarep gue bakal beladuren gitu. Ternyata siapa sangka gitu yang ditemukan malah ulet nangka kan. Ulet nangkanya Erik gitu, tolong. Tapi pertanyaanku Mang, kok bisa setelah 2 minggu tuh baru ketahuan tuh gimana ceritanya gitu? Potensi terbesar sih menurutku
si Erik ini ngaku aku lagi dapet gitu. Karena dapet tuh akan mau nggak mau seminggu ya 7 hari sampai 8 hari kan ke pending tuh kan. Terus kalau misalkan anggaplah 8 hari 4 harinya mungkin aku lagi enak badan gitu. Aku lagi ini, aku lagi itu, aku lagi ini, aku lagi itu gitu. Tolonglah Erik. Resahkan wae anjir. Coba kita kasih next ya. Terus Ninyo, ini ada penjelasan yang lebih panjang dari ayah korban gitu. Ceki wow. play. Inilah foto pernikahan seorang pria AK 26 tahun dengan seorang wanita muda ESH alias Adinda Kenza 26 tahun di desa Wangunjaya Cianjur Selatan, Jawa Barat yang viral di media sosial. Kebahagiaan berubah menjadi sebuah penyesalan lantaran wanita yang dinikahi AK ternyata pria tulen. Terbongkarnya kejadian tersebut berasal dari kecurigaan keluarga mempelai pria dan dari kesaksian orang yang mengenal ESH. Saksi mengatakan bahwa Adinda Kenza adalah nama samaran dan merupakan seorang pria tulen berinisial ESH yang terbukti kebenarannya. Diketahui korban mengenal ESH melalui media sosial selama 1 tahun lebih. Sebelum menikah, AK dan ESH menjalani hubungan beberapa bulan dan pelaku selalu mengenakan cadar dan pakaian syar'i setiap bertemu. Dia bilang, saya sudah gak punya orang tua, sudah mati. Bilangnya, saya gak curiga karena dia pakai muslim, pakai gamis, disadar. Tujuannya ini penipuan atau pemerasan terhadap keluarga korban. Merasa ditipu, pihak keluarga sempat melaporkan kejadian tersebut. Bahkan ESH juga sempat diamankan di Mapolsek Naringgul. Namun karena iba akan kondisi keluarga ESH, akhirnya keluarga korban tidak melanjutkan perkara tersebut. Berarti benar sekarang statusnya sudah tidak ditahan gitu ya karena Karena jangan sampai si Masnya udah kadung sayang juga gitu kan. Tolonglah. Enggak, tapi kayak kalau udah kadung sayang kayaknya nggak mungkin dilaporin emang. Iya kan kaget dulu Iya reaksi sih. gitu. Apa gimana nggak ngerti aku pokoknya mah. Atau bisa Karena gini Nyom, menurutku udah aneh aja gitu mau nipu tapi lu meng-approve sampai ke jenjang pernikahan. Karena kan setelah jenjang pernikahan tuh ada banyak tujuan baru kayak nanti punya momongan lah gitu kan. Akan ketemu keluarga. Itu kan malah ngebuat potensi nipu lu tuh makin kebongkar. Jadi nggak cuma sekedar nipu aja. Mungkin niat awalnya meres atau kayak gimana gitu. Terus sudah kadung nyaman si Erik ini tuh gimana tuh ini teh. Aduh liar aku. Ini mungkin juga bisa jadi kan katanya kan nggak dilanjutin lagi karena iba gitu Iya, kan. iya, Ya iya. mungkin dengan syarat apa gitu. Iya itu yang belum kita ketahui Iya, gitu kan. iya, Tapi yang menarik dari Kiyowo nih ya, komentarilah pas urus berkas ke KUA gimana, terus nggak cek kesehatan Catin kah? Nah itu menarik nih. Kita meluncur dulu ke Instagram. Pertanyaan bagus. Di Instagram dijelaskan lumayan sih di captionnya, coba Mamang bacain ya. Dari Fakta Indo, seorang pria berinisial AK 26 tahun bernasib apes menikahi mempelai wanita yang ternyata adalah seorang laki-laki berinisial ESH 26 tahun ya. Penyamaran ESH sebagai wanita terbongkar setelah 12 hari menikah dengan AK. Selama menjalin asmara selama setahun, ESH alias Adinda kerap mengenakan pakaian wanita muslimah, bahkan mengenakan cadar ya. Nah berdasarkan keterangan yang kami dapat, kenalannya sudah setahun melalui media sosial. Kepada AK dia mengakui sebagai wanita bernama Adinda, bahkan agar tidak curigai dan meyakinkan kepada korban, ESH ini kerap menggunakan pakaian syar'i. Ucap Kanit Reskrim. Oke. AK pun menikahi cinta pertama. Cinta pertama lagi. Aduh, cinta pertamanya itu pada 12 April 2024. Pernikahan itu digelar di rumah AK secara sederhana dan tidak tercatat secara negara. That's why tidak terungkap. Jadi nggak melalui proses pendaftaran ke KUA dan Catin karena di situ keterangannya tidak tercatat secara negara gitu. Ibaratnya mungkin bisa dibilang kayak nikah siri gitu kan ya. Namun pihak keluarga AK menemukan banyak kejanggalan sebab dia jarang bergaul dengan keluarga dan warga sekitar. Di samping itu ESH juga kerap menolak ketika diajak berhubungan badan dengan AK gitu. Merasa kecewa dan malu, AK langsung mengakhiri pernikahan tersebut dan melaporkan, nggak bisa gimana laki sama laki itu. Wah, mana terek perang anggar, itu pasti harus diakhiri gitu. Cuman yang aku salfok kenapa
tidak dilanjutkan prosesnya gitu. Iya. Kenapa milih damai? Kalau aku penasarannya gini Mang, ini kan di foto yang sebelumnya kan ada tuh nggak disensor kan? Iya. Itu kan make up dong, pasti ada MUA-nya gitu Ada, kan. Nah itu pas pakai baju apa disuruh dan bilang-bilang apa gimana? Berarti kan otomatis dia pasti di dalamnya itu menggunakan kaos yang dimodif tadi kan dengan busa itu ya mungkin enggak mau. Aku malu gitu. Oh ya udah balik badan itu kayak gimana. Dan Ya pasti Allah. makeup artisnya mikir ini cewek kok kulitnya kayak masak banget gitu kan. Nanti kita lihat coba nih. Next slide-nya. Nah di sini ini saat prosesi akad nikah. Aka dengan SH alias Adinda gitu. Nah ini sih bisa editan ya. Ini ada foto buat nikah apa kayak gimana nggak ngerti. Ini Pokoknya foto ada KTP fotonya. mungkin ya. Iya mungkin. Nah ini ya salah mas. Tolong Alias Adinda. Ya Allah. Dan ini yang tadi disensor, tadi kan gak disensor sama kumparan ya. Ya Allah. Dan kalau kita cross check komen-komenannya nih rata-rata netizen pada nggak habis pikir kok bisa kecolongan gitu. Kayak tidak ada observasi, nggak cross check segala macem. Ya kadang gimana ya? Aku mikirnya makanya ada istilah itu kalau udah cinta tuh tai kotok rasa coklat gitu. Iya sudah sulit gitu. Ya emang kalau aku lebih menyalahkan dianya aja nih si Erik alias Adinda aja nih yang kurang ajar tuh kalau mau nipu ya udah stop aja, jangan sampai mau diajakin nikah atau dia mau totalitas atau dianya kelainan gitu. Iya sih banyak kayak masih mungkin yang aku tangkap kayak dia menyimpan harapan ntar suatu saat masnya begitu tahu siapa aku sebenarnya mungkin dia bisa menerima gitu. Anjir mas nggak lucu sih kalau niatnya nipu terus kadung nyaman gitu kan. Iya. Tolong. Ya banyak kemungkinan sih. Banyak kemungkinan sampai di up juga di CTD Insider meluncur. Nih ya. Yes. Kalau dari CTD Insider memang dapat info tambahan saat ngelihat captionnya nih. Dan di sini ya pada saat kecurigaan Aka dan keluarga muncul karena Adinda ini selalu menolak ketika diajak berhubungan badan setelah menikah ya juga terus ESH ini semakin menutup diri dan jarang bergaul dengan keluarga serta tetangga gitu kan. Nah di sini nih keluarga Aka kemudian menelusuri identitas ESH dan menemukan alamat aslinya. Bahkan mendapati ayah ESH sedang berada di rumah. Ya jadi dia tidak Allah. benar-benar sebatang kara, bapaknya masih ada. Iya. Waktu ke rumah keluarga Aka bertemu dengan ayah dari ESH. Terungkap. Nah, jadi terungkapnya setelah ke rumah cari tahu ada bapaknya. Ini anak bapak mungkin ya. Ya namanya Adinda. Nah, bukan Erik. Ya akhirnya terungkap lah. Dan dari hasil penyidikan pelaku nekat melakukan aksinya sekedar memanfaatkan korban untuk meminta sejumlah uang karena setiap kali meminta uang selalu diberi. Kini dijerat, tapi kan tadi info dari iNews katanya sudah dicabut laporannya karena merasa iba gitu kan. Iya. Cuman menarik aja kalau memang beneran modusnya Nipu memanfaatkan, gitu ya, gila sampai menikah sih itu Anda total sebagai penipu totalitas. Anjir, sumpah. Terus ini apa ya? Kayak gini orang tuanya malu juga nggak sih anak gua ngapain begitu sih gitu kali ya. Terus ngakunya jadi cewek lagi gitu kan. Males. Ya memanfaatkan teuing lieur aja kelainan lieur aku mah ya. Aduh, kelanjutannya tidak ada lagi karena laporannya sudah dicabut gitu. Tidak ada video-video yang kayak meminta maaf atau klarifikasinya juga tidak beredar karena begitu dicabut ya selesai gitu ya. Ya udah si korban yang merasa dirugikan gitu kan. Tidak memperpanjang ini lagi gitu. Jadi dia mungkin tidak ada konferensi pers untuk meminta maaf segala macam gitu. Ya bisa dibilang naik langsung hilang. Karena udah selesai kan dicabut prosesnya. Iya. Ini kalau kayak gini nih aku penasaran, Mang. Apa tuh? Disebutnya apakah tetap duda apa gimana? Karena kan nikahnya sama cowok gitu. Apa ya udah single aja gitu belum nikah? Ya mungkin kalau tidak tercatat di negara yang nggak ke-update gitu. Status kayak di KTP-nya, di kartu keluarganya belum sempat terupdate kan harus tercatat secara negara dulu. Tolonglah Erik meresahkan Anda Erik liar aku mah. Ini jangan sampai si mas-mas Akanya ini jadi apa namanya trauma ya. Karena katanya cinta pertamanya kan. Iya. Aduh, semoga ya yang terbaiklah buat Mas Aka ya. Kita meluncur ke intermezzonya. Meluncur. Cus. Ya. Yes. Nah, ini aku jadi was-was juga ya. Ada Meng yang salah gaul katanya. Ceki wow. Play.
dari barkingnya, posisi Ya berdirinya. Allah. Ya Allah. Kok bisa? Iya itu mungkin dia dibesarkan oleh pitbull gitu kan. Terus pitbull kan berdiri nih. Dari cara berdirinya aja tuh. Mana ada Meng berdirinya begitu kan? Tuh. Jagoan nggak? sekali. Iya, dan barking lagi bak. Nah ini ada si Bolu yang masih 2 bulan, ada si Pakun. Siapa yang terpengaruh siapa gitu? Apakah Pakun yang meong-meong atau Bolu yang barking? Penentunya di abu nih, Kenapa abu? Ya abu kira-kira bisa mendidik Bolu Oh, nggak gitu iya, atau iya, Pakun iya. gitu. Tolong. Tapi gemes tetap Meng tetap gemes. Gemes banget Meng bisa barking, tolong lah. Kita kasih nextnya Just. Yo. Yes. Kalau ini Meng yang lagi ngobrol sama kaca, ceki-ceki wah. Play. Tuh. Kamu siapa kok? Ganteng sekali mungkin gitu ya. Bisa atau dia sedang memotivasi diri gitu. Oh iya, benar-benar. You are strong gitu. Ayo kamu bisa gitu ya. Kamu bisa. Nah, udah abis itu Meng gitu. Tapi gemes biasanya kan ngereok ya. Iya, biasanya takut atau biasanya kayak Iya, gitu. pokoknya tolonglah Meng, gemes. Gemes. Kita kasih nextnya. Just. Ya. Yes. Ini ada Meng. Pertanyaannya siapa yang ngajarin dia ceki-ceki wow. Play. Ya Allah. Siapa yang ngajarin cuy-cuy begitu? Tuh. Pertanyaan siapa yang ngajarin Meng ngeludah? Tolonglah. Bisa-bisanya cuy-cuy gitu, tolonglah. Biasa kan kalau marah ya hissing gitu kan. Ini mungkin mau meludah tapi dia tahu suaranya tapi nggak tahu the way ngelempar ininya ya air liurnya. Tolonglah. Gitu doang. Tapi tetap gemes. Mau. Kita kasih lasnya. Terus. Yo. Yes. Lasnya ini menjadi berbeda itu tidak apa-apa, katanya justru itu yang membuat dunia ini menjadi menarik. Wow. Tapi kura-kura ceki-ceki wow. Play. Audionya kita mute karena lagu. Oke. Ada yang enjoy banget cara berenangnya ya. Kenapa begitu coba ya Allah. Lu asik, sumpah lu asik bang, lu asik, keren banget kura-kura. Dia mau berenang ala apa namanya? Apa ya kayak gitu? Dogi. Nah. Dogi lari apa berenangnya begitu? Iya, ala-ala kepiting kali miring-miring begitu, tolong lah. Tapi gemoy. Mau. Udah kita lanjut ke setting super thanks. Lucu. Cus. Yo. Yes. Super Star dari one and only dari Saninata. Weh, hebat nih si Bima. Doi nggak tergiur materi, tetap membela kebenaran BIM. Bea cukai dari zaman Baheula emang disambut sama nama Rahman Nuriski. Untung si Bima cuma 10% ya buka bukunya. Coba kalau 50% lebih atau setengah halaman kan bisa jadi bom waktu. Yang ketar-ketir bukan cuman tapi pihak orang pakai jasa juga. Guys, takeban. Jadi ingat pernah 2 kali beli album K-pop. Pas pertama kali kurirnya bilang ada biaya cukai yang kalau nggak dibayar ya barangnya nggak bisa diambil. Waktu itu rada kaget sih karena nggak tahu sama sekali bakal ada biaya tambahan gitu. Pas pembelian kedua juga ada lagi tapi dihubungi by phone. Jadi metode bayarnya ditransfer. Jujur aja sampai sekarang aku nggak ngerti itu bayar bea cukai karena barangnya berat atau karena pembelian dari luar negeri. Aku dari dulu ngebatin kalau orang nggak punya duit itu bagaimana masa nabung lagi baru bisa ditebus. Bener. Kalau nggak salah ada asumsi yang kalau takutnya barangnya dijual lagi nanti dapat keuntungan banyak lah pertimbangannya. Riur, pusing. Tuan Nugroho. Malam Kak Saninata numpang lapaknya untuk berkomentar. Kalau itu mah sudah biasa ya di saat instansi pemerintah kalau sudah buruk mengendorse salah satu selebgram buat biar tutup mulut katanya. Untung Bima tak tergiur dengan harta yang gak halal. Waduh. Mantap sudah saat instansi pemerintah bebenah aja deh. Saatnya maksudnya ya. Fans gaming gua gede sampai sekarang sama bea cukai Semarang ya. Kejadian di 2021 gua beli handphone Huawei 8 juta. Kena bea cukainya 34. Aduh, gila seharga Nmax ya. Setelah ditebus tuh handphone udah kebuka semua, HP-nya juga dalam keadaan nyala anjir. Ya Allah. Udah gitu tempat SIM cardnya kebuka, pokoknya isinya berantakan semua. Dapat casing HP-nya malah pecah.
Gue minta pertanggungjawaban mereka malah lepas tangan kan anjir. Gila. Semua ya. Oknum. Yuki Kulan. Tenggelamkan katanya. Aduh, tikarelep gitu. Boroget KEW. Jadi serem gak sih si Bima tadi kasih sama orang yang punya niat buruk ke depannya? Bima ngomong gak dipercaya lagi sama netizen titip Bima nyomang. Bima lebih bisa. Sofi Moza, numpang apa Kak? Kejadian ini yang paling disusahkan para pejuang di rantau Asli, luar negeri ya. PMI yang pada ini ya kena repotnya gara-gara kejadian itu. Vlogse. Ayo nyomang, gue mah tetap menanti detektif netizen ubek-ubek harta yes. Lagi OTW, nanti tinggal tunggu aja. Last of dari Denayat Yayan Nurhati, numpang lapaknya Kak hadir nyomang. Good job buat Bima, keren lah. Yongs. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan kita Sanminata yang sudah memberikan super text pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, Abu, Pakun dan Bolu 2 topi Bangkok. Cabut dulu dan ciao.